Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi kimia kelas 12, yaitu tentang larutan asam dan basa. Nah, asam dan basa ini dia merupakan suatu zat kimia yang memang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, apa sih asam itu gitu? Asam itu adalah suatu zat yang larutannya berasam asam. Dia mampu menetralkan basa dan mampu memerahkan ya. Artinya dia memerahkan lakmus biru. Artinya kalau kita punya kertas lakmus yang berwarna biru, kalau kita celupkan di dalam larutan yang bersifat asam, maka kertas lakmus itu nanti akan berubah menjadi merah. Nah, itu adalah salah satu indikator untuk melihat apakah larutan tersebut bersifat asam atau tidak. Salah satunya dengan menggunakan lakmus atau kertas lakmus ya, lakmus biru. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh-contoh asam yang kita gunakan seperti asam cuka, kemudian asam sulfat. Nah, yang sering kita makan ya vitamin C dan asam sitrat yang terdapat di dalam sari jeruk. Nah, itu adalah contoh zat yang bersifat asam. Nah, kalau basa bagaimana? Kalau basa itu adalah suatu zat yang larutannya berasa agak pahit gitu ya, kemudian dia mampu menetralkan asam, dia licin dan membirukan lakmus merah. Nah, artinya kalau kita punya kertas lakmus yang berwarna merah, ketika kita celupkan di dalam larutan basa, maka warnanya akan berubah menjadi merah. Awalnya merah, dia akan menjadi biru. Nah, ini juga merupakan salah satu indikasi atau indikator yang bisa kita gunakan ya. Jadi kertas lakmus adalah salah satu indikator yang bisa kita gunakan untuk menentukan apakah larutan bersifat asam atau bersifat basa. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari zat yang bersifat basa seperti air kapur, kemudian ada soda api ya, kemudian sabun. Nah, sabun juga merupakan salah satu contoh zat yang bersifat basa. Nah, oke, selanjutnya sekarang kita akan bahas lebih jauh lagi. Kita sudah mengenal apa itu asam, sudah mengenal apa itu basa. Sekarang kita akan masuk ke teori-teori asam dan basa. Nah, jadi berikut ini adalah artinya kita akan membahas ya teori asam basa. Nanti ada teori Arrhenius, kemudian Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Kita lihat satu persatu dulu, yaitu teori asam basa Arrhenius. Oke, teori asam basa Arrhenius. Nah, jadi larutan asam dan basa itu merupakan contoh dari larutan elektrolit. Nah, jadi orang pertama kali yang menyatakan teori ionisasi suatu larutan itu adalah Sven August Arrhenius ya, atau kita singkat atau kita biasa menyebutnya dengan Arrhenius saja. Nah, katanya kata Arrhenius ini larutan itu akan bersifat asam jika di dalam ionisasinya dia dihasilkan ion H+. Nah, jadi jika dalam reaksi ionisasinya menghasilkan ion H+, maka larutan itu akan bersifat asam. Sebaliknya, jika dalam satu larutan tersebut, jika ionisasinya atau dalam ionisasinya dihasilkan ion OH-, maka larutan itu akan bersifat basa. Oke, sekarang kita lihat untuk contohnya. Nah, misalkan yang paling gampang ya, yaitu HCl atau asam klorida. Nah, kita punya HCl. Nah, kita ingin menentukan apakah HCl ini ya merupakan golongan asam atau basa berdasarkan teori asam dari Arrhenius. Kita harus buat dulu reaksi ionisasinya. HCl ketika kita larutkan, maka dia akan terionisasi menjadi H+ ditambahkan dengan Cl-. Ya, akan terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Nah, kelihatan ya, di dalam ionisasinya dihasilkan ion H+. Maka HCl ini termasuk ke dalam contoh larutan yang bersifat asam. Nah, karena yang dihasilkan adalah 1 H+, maka HCl ini kita sebut juga dengan asam, ya, kita sebut juga dengan asam monoprotik. Ya, asam monoprotik. Artinya yang menghasilkan 1 ion H+ di dalam ionisasinya. Kemudian contoh lain untuk asam, ya, contoh lain untuk asam
Kita coba misalnya yang paling gampang H2SO4 ya, asam sulfat. Oke, asam sulfat kita buat reaksi ionisasi untuk asam sulfat itu adalah H+ dan SO4 2-. Nah, H di sini jumlahnya ada 2 ya. Jadi kita letakkan koefisiennya 2 di sini. SO4 itu jumlahnya ada 1 ya. SO4 muatannya selalu -2. Sedangkan H muatannya selalu +1 ya. Nah, karena ada koefisiennya di depan 2, maka muatannya akan menjadi 2+, sedangkan SO4 2-. Nah, kalian perhatikan di sini bahwa ion atau ya ion H+ ya, ion H+ yang dihasilkan di sini jumlahnya ada 2. Ya. Atau kita lihat dulu, ini termasuk larutan asamkah atau basa? Sudah pasti asam ya, karena dia menghasilkan ion H+ di dalam ionisasinya. Karena dia menghasilkan 2 H+, maka ini kita sebut dengan asam diprotik. Ya, asam diprotik. Nah, apa itu asam diprotik? Asam yang di dalam ionisasinya jumlahnya ada 2. Nah, lebih gampang mengingatnya seperti itu saja. Nah, kemudian kita lihat lagi ya contoh yang lain yang bersifat asam. Misalkan lagi H3PO4. Oke, H3PO4. Kalau kita buat reaksi ionisasinya H3, berarti H-nya ada 3 ya. 3H plus ditambah PO4. PO4 kita tuliskan PO4. PO4 ini muatannya adalah -3. Jadi kita dapatkan reaksi ionisasinya adalah 3H plus ditambahkan dengan PO4, 3-. Nah, kita lihat di sini, apakah larutan H3PO4 itu adalah atau bersifat asam? Tentu saja jawabannya iya ya, artinya dia larutan yang bersifat asam karena menghasilkan ion H+ di dalam reaksi ionisasinya. Nah, ion H+ yang dihasilkan itu ada 3. Maka ini lebih spesifiknya kita menyebutnya dengan asam ya, asam triprotik. Oke, asam triprotik. Jadi kalau dia hanya terdapat 1 ion H+, monoprotik, kalau 2 diprotik, kalau 3 triprotik, dan begitu seterusnya. Nah, ini adalah contoh larutan yang bersifat asam menurut teori Arrhenius ya, teori asam basa dari Arrhenius. Kenapa? Karena setiap reaksi ionisasinya atau dalam ionisasinya dia menghasilkan ion H+. Nah, bagaimana sahabat excellent? Paham ya bagaimana cara menentukan suatu larutan itu bersifat asam berdasarkan teori Arrhenius. Nah, sekarang bagaimana untuk basa? Oke, untuk yang basa, oke ini kita hapus dulu ya. Untuk yang basa, kita lihat lagi untuk yang basa. Nah, kita lihat ya contohnya untuk yang basa yang paling gampang itu adalah NaOH. Oke, NaOH. NaOH kalau kita reaksikan dia akan menjadi Na ditambahkan OH. Nah, jadi OH-nya tidak boleh dipisah ya. Tidak boleh reaksinya NaO tambah H. Tidak boleh, dia harus Na tambah OH. Nah, OH itu kan selalu min, maka Na positif gitu, positif 1 atau Na plus tambah OH min. Nah, NaOH ini sudah bisa kita pastikan bahwa dia bersifat basa karena di dalam ionisasinya dia menghasilkan ion OH- sebanyak 1 ion OH-. OH- ini kita sebut dengan hidroksida ya. Hidroksida. Nah, karena dia menghasilkan 1 ion hidroksida atau OH-, maka ini kita sebut dengan basa. Nah, basa monohidroksi. Nah, monohidroksi. Nah, gitu. Monohidroksi. Misalkan lagi kita ambil contoh yang lain, misalkan CaOH 2 kali ya. CaOH 2 kali, kita buat reaksinya, kita pisahkan dulu, ada Ca, kemudian ada OH. Nah, di sini kan OH-nya jumlahnya ada 2 ya. Jadi kita letakkan jumlahnya sini ada 2, jadi koefisien dia sampai di sini Ca-nya ada 1. OH itu muatannya selalu -1. Sekarang muatan OH-nya berapa? Kita kalikan ke koefisien berarti muatannya sudah -2 kan? Berarti Ca harus +2. Nah, di sini sudah pasti ya, sudah diketahui kalau CaOH ini larutannya bersifat basa. Dia memuat ada 2 buah ion ya, 2 buah ion OH-. Jadi kita menyebutnya dengan basa. Oke, kita menyebutnya dengan basa dihidroksi.
hidroksi. Nah, karena dia memuat atau mengandung 2 ion hidroksi di dalam ionisasinya. Oke, contoh lain misalnya apa ya? Nah, oke, FeOH 3 kali misalnya. Kalau kita buat reaksinya, dia akan menjadi Fe dan OH ya. Fe dan OH, karena OH-nya FeOH 3 kali, karena OH-nya ada 3, kita tuliskan 3 di sini, OH itu min. Sekarang muatan OH-nya menjadi min 3, berarti Fe menjadi plus 3. Nah, ini sudah pasti larutannya bersifat basa karena memuat ion OH- atau ion hidroksi. Jumlahnya ada 3, maka kita menyebutnya dengan basa trihidroksi. Trihidroksi. Nah, jadi NaOH, CaOH 2 kali, FeOH 3 itu merupakan contoh larutan yang bersifat basa. Karena di dalam ionnya atau di dalam ionisasinya dihasilkan ion OH-. Nah, gampang ya sahabat excellent membedakan larutan yang bersifat asam atau yang bersifat basa berdasarkan teori asam basa Arrhenius. Nah, berikutnya kita akan lihat lagi teori asam menurut Bronsted dan Lowry. Berikutnya yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry. Oke. Kalau yang pertama tadi adalah teori Arrhenius ya, yang mengungkapkan tentang konsep asam dan basa. Nah, di sini kalau berdasarkan teori Bronsted dan Lowry ini, katanya yang bersifat asam itu adalah yang menyerahkan proton, ya, yang menyerahkan proton. Sedangkan yang bersifat basa itu adalah yang menerima protonnya. Nah, di sini untuk supaya kalian lebih paham, kita langsung lihat ya untuk contoh soalnya. Misalkan di sini ada suatu reaksi kesetimbangan CH3COOH ditambahkan dengan H2O menjadi atau setimbang CH3COO- ditambahkan dengan H3O+. Nah, di sini kita akan menentukan yang mana yang asam dan mana yang basa. Nah, kalian perhatikan di sini ada CH3COOH. Sampai di sini dia menjadi CH3COO-. Artinya hanya kan sudah hilang ya. Nah, kalau dia hanya sudah hilang, itu artinya apa? Artinya hanya kan sudah diserahkan. Artinya kan kalau kita punya barang, kalau kita menyerahkan barang tersebut, tentu kan barangnya sudah tidak ada lagi gitu ya, atau berkurang mungkin gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini CH3COOH, di sini dia sudah menjadi CH3COO-, artinya hanya itu kan sudah tidak ada lagi, artinya hanya sudah hilang, sudah diberikan. Nah, gitu ya. Karena sudah hilang artinya dia sudah memberikan. Kalau dia memberikan artinya dia menyerahkan. Nah, kalau menyerahkan di sini yang artinya dia menyerahkan proton ya, menyerahkan H+, maksudnya proton itu sini H+ ya. Oke. Di sini juga. Nah, yang menyerahkan H+-nya berarti itulah yang sebagai atau yang bersifat asam. Karena di sini CH3COOH sampai di sini hanya tidak ada, berarti inilah yang kita sebut dengan bukan sebut ya, ini CH3-nya atau CH3COOH-nya ini sudah pasti dia bersifat asam. Kenapa? Karena dia sudah memberikan ion atau memberikan proton atau H+-nya kepada H2O. Nah, coba perhatikan H2O-nya. H2O-nya di sini H2. Sampai di sini dia menjadi H3. Artinya H2-nya sudah bertambah 1 kan? 1 dari mana? Ya, 1H tadi kan diperolehnya dari CH3COOH tadi. Makanya di sini jumlahnya atau jumlah H-nya menjadi H3. Sedangkan di sini jumlah H-nya H2. Nah, kita udah tahu, berarti kan H2O ini dia menerima 1 proton kan atau 1 H+ dari CH3COOH. Maka di sini sudah bisa dipastikan H2O di sini dia bersifat basa. Oke, paham ya? Atau kita tulislah di sini kalau dia menyerahkan proton, nah berarti bahasa lainnya itu H-nya berkurang. Nah, H-nya biar lebih gampang ya, H-nya berkurang. Kalau dia menerima berarti H-nya bertambah ya pada produknya. Nah, oke, H-nya berkurang pada produknya. Nah, ini berkurang pada produk. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini CH3COOH sampai di sini dia berkurang. Nah, sudah pasti artinya hanya berkurang gitu ya atau hilang gitu. Artinya dia CH3COOH ini bersifat asam. Kemudian kita perhatikan lagi H2O. Di sini H2O, di sini H3, berarti hanya bertambah ya.
berarti H2O itu bersifat basa. Nah, jadi kalau ini asam, jadi kalau kita tuliskan, kalau ini adalah asam 1, maka ini dia akan menjadi basa 1. Kalau ini basa 1, maka di sini basa 2 ya, kita tuliskan kalau ini basa 2, karena ini 21, maka ini akan menjadi asam 2. Atau basa 1 ini kita sebut juga dengan basa konjugasi. Nah, jadi kalau kita sandingkan, nah gitu ya. Nah, ini ke sini. Ini adalah basa konjugasinya, basa 1 ke asam 2. Jadi asam 2 ini kita sebut juga dengan asam konjugasi. Nah, jadi kalau kita tuliskan yang bersifat asam adalah, siapa yang bersifat asam? Yang bersifat asam adalah C3COOH, sedangkan yang bersifat basa adalah H2O. Kalau yang ditanyakan adalah pasangan, nah biasanya kalau di soalnya pasti ditanyakan gitu, pasangan gitu ya, pasangan asam dan basa konjugasi. Nah, pasangan asam dan basa konjugasi. Siapa yang asam tadi adalah CH3COOH, dan basa konjugasinya adalah CH3COO-. Nah, sedangkan kalau pasangan basa dan asam konjugasinya, nah kalau pertanyaan pasangan basa dan asam konjugasi ya, dan konjugasi siapa yang basa? H2O dan H3O+. Nah, jadi di sini ada asam 1, maka di sini kita nyebutnya sebagai basa konjugasi ya, bukan asam konjugasi. Jadi dia kebalikan. Kalau di sini asam berarti di sini dia basa konjugasi. Kalau dia di sini basa berarti di sini dia akan menjadi asam konjugasi. Lawannya bukan basa konjugasi, nanti salah ya. Oke, bagaimana sahabat excellent? Paham ya? Nah, supaya kalian lebih paham lagi, kita coba lagi untuk satu contoh soal lagi yang berhubungan dengan teori Bronsted-Lowry, berhubungan dengan asam dan basa. Oke, sekarang kita lihat lagi ya untuk contoh soal yang lainnya berhubungan dengan teori Bronsted-Lowry. Nah, biasanya kita coba ya soalnya CH3COOH ditambahkan dengan HNO2 setimbang setimbang dengan CH3COOH2 ditambahkan dengan NO2-. Nah, sekarang kita tentukan mana yang bersifat asam dan mana yang bersifat basa. Kalian cukup perhatikan di sini CH3COOH ya, CH3COOH ini kalau kita lihat ya di CH3COOH ini dengan CH3COOH2. Perhatikan, di sini hanya ada 1. Sampai di sini hanya sudah 2, ya kan? Hanya sudah 2. Nah, karena hanya sini sudah 2, lihat hanya bertambah. Artinya dia akan bersifat basa. Kalau ini basa, berarti ini adalah asam konjugasinya. Dia kebalikan. Nah, gitu ya cara menentukan asam konjugasi. Kemudian kita cek lagi untuk HNO2 dengan NO2-. Perhatikan H-nya. Yang kalian perhatikan cuma H ya. HNO2 di sini. Nah, kelihatan ya H sudah hilang, hanya berkurang. Kalau H berkurang, berarti dia bersifat apa? Bersifat asam. Dan NO2- ini disebut dengan basa konjugasi. Nah, jadi kita udah dapat ya yang bersifat asam itu adalah HNO2, yang bersifat basa itu adalah CH3COOH. Ini berdasarkan teori Bronsted-Lowry ya. Kemudian yang merupakan pasangan, pasangan asam dan basa konjugasinya siapa? Konjugasi. Asamnya tadi adalah asamnya adalah HNO2 dan basa konjugasinya adalah NO2-. Terus pasangan yang merupakan basa dan asam konjugasi siapa?
yaitu CH3COOH dan CH3COH2. Nah, gampang ya sahabat excellent. Semoga paham ya dengan dua contoh yang saya berikan tadi, cara menentukan asam atau larutan bersifat asam dan basa berdasarkan teori Bronsted-Lowry. Oke, yang terakhir kita lihat lagi teori yang ketiga, yaitu teori Lewis. Oke, yang terakhir adalah teori asam basa menurut Lewis. Jadi menurut Lewis itu yang dikatakan asam itu adalah spesies yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron, sedangkan yang bersifat basa itu adalah spesies yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron. Nah, contoh yang paling mudah untuk dipahami ya, itu adalah reaksi antara NH3 ya, NH3 dan BF3 dan BF3. Oke. Kita harus tuliskan ya, karena ini berdasarkan Lewis, jadi kita harus buat struktur Lewisnya atau simbol Lewisnya NH3. Jadi kalau kita tuliskan di sini ada N, H-nya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian ada BF3, sini ada B, di sini ada F. Oke. Ya, kita tuliskan di sini ada B. Kemudian di sini ada F. Di sini ada F, atau kita tulis ke bawah ya biar nanti lebih gampang menuliskan simbol Lewisnya. Oke, di sini ada N. Nah, di sini ada H-nya 3. Jadi yang sendirian itu berperan sebagai atom pusatnya. Di sini ada B, di sini ada F. Oke, di sini ada F-nya juga 3. Karena B-nya sendirian berarti dia sebagai atom pusatnya. Nah, H itu dia nomor atomnya kan adalah 1 ya. Jadi kalau konfigurasinya adalah 1, berarti elektron valensinya juga 1. Jadi kita tuliskan elektron valensi H ada 1, sorry. Belum ada stripnya ya. Kita gambarkan dulu Lewisnya. Jadi sini ada N. Nah, gitu ya. Di sini ada H. Di sini juga ada H, di sini ada H. Jadi kita tuliskan elektron valensi H 1, ini juga 1. Di sini juga ada 1. Nah, kemudian N itu nomor atomnya 7 ya. Jadi kalau kita konfigurasikan 2, 5. Jadi elektron valensinya ada 5. Elektron terluarnya. Jadi 5 kita isi dulu ya. 5, 1, 2, sudah 3, sisanya 4, 5. Berarti di sini ya. Oke, kemudian BF3. B, di sini ada F. Di sini ada F, di sini ada F. Nah, B itu nomor atomnya adalah 5. Kalau kita konfigurasikan 2, 3, maka elektron valensinya adalah 3. Kita isi dulu ya, 1, 2, 3. Sedangkan F itu nomor atomnya 9. Jadi kalau kita konfigurasikan 2, 7. Jadi elektron valensinya terluarnya adalah 7. Nah, bagi kalian yang masih bingung ya bagaimana cara mengkonfigurasikan berdasarkan kulit atom, kalian bisa cek pada video sebelumnya yang sudah saya letakkan pada link deskripsi di bawah. Nah, F itu elektron valensinya 7. Kita isi dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juga ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, gitu. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini ya, mana spesies yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron, mana yang bertindak sebagai pemberi. Jadi kalau kita gabungkan, nah, jadi kalau kita gabungkan reaksinya, ya, jadi sini ada N atau Lewisnya tadi N, sini ada H, oke, sini juga ada H ya, sini ada H, oke, sini ada B, kemudian sini ada F, di sini ada F, di sini ada F. Oke, kita tuliskan 1, 2, 3. Oke, kemudian tadi N-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi B-nya 1, 2, 3, F-nya 7 ya. Oke, F-nya 7. 6, 7. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, perhatikan di sini mana yang merupakan yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron. Nah, udah pasti yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron itu kan si B ya. Nah, coba perhatikan si B menggunakan 2 elektron, kayak ini ada satu lagi ya, menggunakan 2 elektron milik N. Ya, karena dia menggunakan berarti dia bertindak sebagai penerima. Karena dia sebagai penerima, maka dia bersifat asam. Sedangkan N di sini, gitu ya. Kita perhatikan di atom pusatnya. Nah, sedangkan N di sini
dia berperan sebagai pemberi. Ya, karena dia berperan sebagai pemberi, maka dia kita katakan bersifat basa. Oke, paham ya? Yang kalian perhatikan cuma atom pusatnya saja. Nah, perhatikan lagi. Oke, kalau saya berikan warna yang berbeda di sini, kelihatan ya, B menggunakan 2 elektron milik N. Berarti dia sebagai penerima elektron. N memberikan 2 elektron miliknya kepada B untuk digunakan secara bersama-sama. Artinya N sebagai pemberi pasangan elektron. Nah, maka berdasarkan konsep teori Lewis, maka NH3 ini dia bersifat basa, sedangkan BF3 ini dia bersifat asam. Nah, kalau pada teori Lewis kita tidak mengenal adanya asam konjugasi, basa konjugasi gitu ya. Karena asam konjugasi ataupun basa konjugasi itu kita temukan pada konsep teori asam basa menurut Bronsted dan Lowry. Oke, next video kita akan bahas tentang kekuatan atau cara menentukan kekuatan asam dan basa. Udah pasti nanti kita akan berhitung, ada rumusnya, kita akan menghitung berapa besarnya kekuatan suatu larutan yang bersifat asam atau satu larutan yang bersifat basa. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.